Hey semuanya teman perjalanan spiritual, apa kabar? Nah, kembali lagi di podcast TPS Teman Perjalanan Spiritual yang pastinya kita ngebahas tentang life journey dan spiritual journey dengan orang-orang atau teman-teman kita nih yang hadir ke sini. Dan hari ini gue apa ya bisa dikatakan kedatangan teman perjalanan spiritual gue yang pastinya dia akan menginspirasi kalian semua, yang dimana dia seorang modeling, selebgram sorry, sosok Inggris. So, Brenda Sujanto. Yeay, halo semuanya. Halo Kakak, thank you Halo. for having me here. Padahal tadi udah halo-haloan ya. Iya, padahal tadi udah halo-haloan terus kayak So semuanya udah gue cerita gitu. so, thanks for coming, dengan podcast yang sederhana yang sekecil ini gitu, Enggak dong, ini dengan PW banget loh. kameramennya ada Jenglot. Thank you for having me here, Kak. Such an honor. Sempet deg-degan nggak? Maksudnya kayak kan the first time, Iya lu kan tadi bilang, lagi. podcast pertama kali ini, deg-degan nggak? Pertama kali, first time ever. Lumayan deg-degan tapi gak apa-apa, kita asikin aja. Wih. Tapi apa sih yang bikin deg-degan? Mungkin takut belibet, blunder atau salah ngomong atau gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita bisa, kita Nah, bisa. bisa diedit, bisa dipotong. Kita pemanasan kok ini. Pemanasan. So, today I want to get to you better gitu, gue Mhm, pengen mengenal diri lu lebih baik gitu mhm. hari ini. Boleh. Mungkin, the last start adalah, eee, lu itu awalnya masuk, modeling itu gimana sih ceritanya? Wah, ini lucu sih. Jadi dulu itu emang gue tuh, cerita sedikit ya, It's okay. dari kecil tuh emang nggak tahu sih, udah tahu aja kalau gue nih pengen punya masa depan di dunia yang lebih entertainment gitu loh. Jadi Mmm, emang nggak terlalu yang akademis banget, walaupun kalau misalkan emang diharuskan untuk, melakukan hal demikian ya gue pasti bakal bertanggung jawab dan gue bakal menyelesaikan ya. Cuman gue tahu apa yang gue mau, passion-nya itu memang lebih ke dunia entertainment mmm, pada saat itu. Karena waktu itu kan I started very young, jadi memang belum yang social media sampai semarak ini. Dan dulu itu sebenarnya awal mulanya pengennya nyanyi, Kak. mmm, Pengennya nyanyi banget, cuman kan gue juga tahu kalau kita tuh harus punya stepping stone. Jadi kita nggak bisa langsung yes, kayak, "Ya udah gue right, mau jadi penyanyi, terus gue mau jadi kayak udah nih gue jadi," gitu kan nggak bisa kan. Jadi gue cari-carilah kayak, artis-artis nih yang terkenal-terkenal sekarang tuh dari mana sih? Kayak awal mulanya tuh mmm, ngapain gitu. Gue mmm, sempet kayak ngeliat Dian Sastro, kayak terkenal dari Gadis Sampul, yang kayak gitu-gitu. Jadi gue lumayan inspired, "Oh berarti gue jadi model dulu kali ya," gitu. Gue kumpulin mmm, nih filenya gitu kan. Gue jadi model dulu kali ya, itu kayaknya bakal jadi, good stepping stone gue untuk entering entertainment industry yang lebih luas lagi gitu loh. Nah makanya itulah awal mula pengen masuk ke dunia modeling, caranya adalah beli-beli majalah gitu, kayak coba-coba nih ada kompetisi apa aja deh gue beli. Jadi gue nggak membedakan kayak, "Oh yang ini doang yang gue mau apply," enggak. Jadi gue apply dan puji Tuhannya waktu itu ada satu yang, mmm, gue keterima, gue masuk 10 besar dan gue, berkesempatan untuk jalan di Jakarta Fashion Week, wow, Senen City, waktu itu masih di Senen City, kalau sekarang 2000 udah berapa pindah. ya waktu itu ya? Wah itu gue masih 18 tahun, berarti 11 tahun? coba gue hitung ya, 2015, Oh, 2015, heeh. 2015. Jadi, privilege-nya kalau misalkan kita masuk 10 besar, itu kita dapat kesempatan untuk jalan di JFW, yang di Mhm, mana itu tuh biasanya orang model-model yang tinggi, cetar gitu ya. Dan gue kan emang sebenarnya nggak yang sampai 175 gitu ya, tinggi lu berapa sih emang? gue 165. Ya tinggi sih Ya untuk ukuran perempuan lah. cuman kalau untuk model kan kayak minimal 170 Kak, gitu kan. Nah dari situ gue baru kayak, wah gila gue puji Tuhan banget sih ini, bersyukur banget bisa keterima dan jalan, jadi tuh gue nggak muluk-muluk Kak. The thing about gue tuh nggak muluk-muluk kalau soal karir. Ibaratnya gue udah small progress aja tuh gue udah appreciate banget. Right, Jadi gue nggak pernah yang apply untuk sesuatu, gue harus jadi bintangnya gitu, gue nggak. Gue mmm, yang penting gue ada progress, gue ada, pecah telur mau sekecil apapun itu gue mhm, appreciate banget. Nah jadi dari situlah baru kenal sini, kenal sana, nah baru deh berlanjut sampai sekarang wow, gitu. mmm, menarik banget, so
Brenda kecil tuh seperti apa sih? Brenda kecil, Soalnya gini, gue itu mmm, ngerasa lu itu punya dari tadi kan kita ngobrol lumayan cukup lama ya di sini ya. Gue ngerasa bahwa lu itu punya sesuatu memori yang banyak banget yang gue penasaran dengan hal itu. Brenda kecil ya, kalau misalkan bisa dibilang gue tuh memang dari kecil, even gue tuh deket banget Kak, sama nyokap gue. Jadi, apalagi sama-sama perempuan ya. Mmm, Jadi emang apa yang gue inget dan emang dari yang gue ngobrol sama nyokap juga, gue iya tuh emang iya. dari kecil tuh udah kelihatan gitu loh, dari umur berapa ya, 5 6 7 tahun Mhm mhm. gitu, gue kan 3 bersaudara Kak, FYI. Oke. Jadi dan gue juga punya saudara perempuan. Jadi yang di mana dari kecil tuh, nyokap gue tuh udah ngelihat aja, gue tuh dari kecil emang udah kalau lagi foto keluarga kok gue bergaya sendiri, terus Mmm, kayak yang di mana gue punya saudara perempuan yang lebih kayak, oh ya udah tipikal anak kecil biasanya, tapi tuh gue udah kayak nyari pernak-pernik, gue tuh pengen kayak aksesoris, pengen dandan, pengen ini, pengen itu gitu, yang emang pengen show gitu loh. Jadi mungkin dari situ juga nyokap gue juga ngeliat kayak, oh kayaknya emang nih anak dari kecil nih emang udah suka yang begini-begini gitu loh. Ya itu sih kalau misalkan untuk Brenda kecil ya. Kalau di aspek yang berhubungan dengan karir gue sekarang mmm. gitu, makanya kenapa Tapi gue hal sangat apa yang tidak yang bukan apa ya, bukan yang bersangkutan dengan hal itu di masa kecil? secara apa nih Kak, secara personality Personality? personality justru gue lumayan bertolak belakang dengan, dunia karir gue sih. Gue tuh introvert Mhm, banget. Jadi gue tuh orangnya lumayan agak takut orang. Gue mhm, lumayan kayak agak gak terlalu jiwa bersosialisasi gue tuh nggak sehebring kayak orang yang ngelihat gue sekarang di umur gue yang udah mau 30 ini gitu. Gue lumayan kayak keep my circle very small, mhm, yang itu-itu aja. Terus iya. kalau misalkan mau, eee, ketemu orang baru atau apa tuh gue lumayan kayak punya apa ya, mmm, precaution buat diri gue gitu loh kayak, Mmm, gue iya. jangan salah ya, gue kayak, gue jangan aneh gitu yang kayak gitu. Itu sih mungkin kalau secara personality gue ya. Momen apa kan ini menarik juga nanti gua akan nanya, Mhm, kenapa Tuhan mengizinkan hal dalam hidup lu terjadi, bener-bener terjadi dalam, kehidupan lu itu sendiri. mhm. So, momen yang paling lu ingat atau momen yang mengena banget di hati lu masih kecil tuh apa sih? Secara apa nih, Kak? Mungkin secara emosional maksud gue kayak momen apa yang paling bener-bener mengena Emosional. banget sih mungkin yang mungkin ya you know kita kan masa kecil kan nggak selalu enak-enak aja ya Oh, gitu ya iya iya pastinya iya. kan. Nah hal-hal yang Nah, paling kalau mengena banget apa sih? gue untungnya, very kayak grateful untuk punya keluarga yang sangat bisa dibilang tuh, my rock. Jadi kayak mereka tuh selalu, apa ya, figur keluarga gue tuh ada banget, yang Mhm, kayak orang tua, kayak bokap, mhm nyokap mhm, itu very, apa ya, kayak tau gak sih Kak tipe-tipe yang emang keluarga pada umumnya tuh ya harusnya seperti ini, gitu. Jadi gue punya satu figur keluarga yang memang gue sangat bersyukur sekali kayak bisa gue consider utuh, gitu. mmm. Dan gue kebetulan juga deket banget sama nyokap gue, dan itu gue sangat bangga banget dan gue sayang banget sama nyokap gue gitu. Kayak bokap juga maksudnya cuma kan karena kita sama cewek ya, Ya, jadi kita mungkin lebih kayak, lebih cair lagi mmm, karena gue juga kayaknya ngerasa gue tuh paling banyak nurunin, karakter nyokap. Jadi mungkin itu yang bikin kita bonding-nya juga lebih kena, kayak, "Gue bisa ngeliat lo kembaran gue," gitu loh, kayak gue bisa I can mhm, see myself in you, right, and she can also, see herself in me, gitu. Jadi ya itu yang bikin gue memori masa kecil gue tuh nyokap banget, kayak gue tuh anak nyokap banget gitu loh. Ya gue juga deket sama bokap, cuma maksudnya kalau special bond yang kayak gue sama nyokap tuh emang something yang I would never take it for granted sih, kayak wow. gitu. Eee, dari tadi kan lu sempet di sini ataupun sebelum syuting tadi lu ngomong tentang nyokap tuh kayak lu ya tadi lu bilang Mhm bahwa deket banget dan mhm. sebagainya. Momen emosional apa yang lu dapet sama nyokap yang bener-bener yang mungkin kalau lu mengingat hal itu mungkin, ya mungkin bisa keluarin air mata atau something gitu? Wah kalau nyokap sih gue ngerasa kayak gimana ya, mungkin, figur hero di mata anak tuh berbeda-beda ya, Kak. Mmm, Mungkin ada yang dari segi financial, ada yang dari segi emosional gitu. Kalau gue, kenapa gue sangat 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 look up to my mom,
Mhm. Karena gue ngerasa dia itu memang tokoh yang di hidup gue ya, tokoh anjir, Mhm. figur Mhm. yang memang gue tuh tahu banget dia memang hidup itu sangat, untuk anak-anaknya gitu. Mmm. Jadi dia kayak gue inget banget nih hal kecil ya, gue cerita sedikit. Kayak dulu gue kecil itu, biasalah Kak tipikal anak-anak yang, mmm, kalau kerjaan anak kecil tuh ngapain sih Kak? Ya beda ya mungkin kalau kayak anak zaman sekarang, kalau dulu kan sekolah, ngeles, pulang, Iya. ada jam tidur, udah gitu doang, nggak ada Mhm. gadget, nggak ada apa, kayak gue masih lumayan bisa dibilang terlahir di keluarga yang cukup strict, tapi strict in a good way, yang Mhm. memang in a positive way, yang memang kita mau membentuk nih, satu karakter anak tuh seperti ini maunya gitu loh. Nyokap gue tuh bener-bener ada di setiap proses gue dari gue kecil. Jadi nyokap gue tuh saking sayangnya, saking kayak peduli gitu, dia tuh full time, housewife. Mmm. Jadi dia take care of my dad so well. Tapi yang gue salut dari nyokap gue adalah, nyokap gue tuh sangat 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 juga tidak, ignore hal-hal kecil kayak misalkan percaya nggak Kak, gue aja tuh sampai gue kuliah, Mhm. ini mungkin kalau anak-anak zaman sekarang banyak yang ngerasa, "Ah, justru gue malu deh," kayak gitu. Kalau gue Mmm. justru gue bangga untuk bilang gue sampai kuliah pun masih gue tuh ada, driver pribadi lah, kita bilangnya gitu ya. Apa? Untuk gue kuliah, driver pribadi. Oh, Jadi driver gue ada pribadi, supir ada pribadi. driver pribadi, tapi nyokap gue selalu ikut. Jadi dia selalu bangun setiap pagi untuk anterin gue dong. Just to make sure that I'm safe, untuk kayak be there aja, siapin gue makan, nganterin gue, terus setiap gue pulang dia juga jemput gue. Dan dulu tuh gue tipe orang yang lesnya banyak gitu loh, Kak. Jadi ngerti gak sih kayak housewife itu kan Mmm. juga padet ya, Kak. Yes, Maksudnya betul. housewife aja kadang-kadang butuh asisten Mmm. untuk kayak ngebantuin ini, itu. Kalau nyokap gue tuh bener-bener kayak one man show. Jadi dia bisa banget untuk fulfill hal-hal kecil yang menurut gue kayak, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih, gue udah bisa gitu. Tapi Mhm. nyokap gue emang mau aja, memang mungkin lebih ngerasa tenang, lebih ngerasa kayak, ya mungkin sekalian ada quality time-nya juga kan sama gue, kayak misalkan setiap hari kayak gitu-gitu. Karena kan kalau misalkan gue udah sibuk dari pagi sekolah, kuliah, ngeles sana sini kan mungkin kita jarang ada ngobrol atau apa yang kayak Right. gitu-gitu. Effort-nya sih Kak, the little things sih menurut gue yang matter, Wow. gitu. Berarti nyokap itu sosok wanita yang termasuk yang cukup dominan? Cukup dominan tapi di segi emosional kali ya, yang kayak ada banget lah, makanya gue tuh ngerasa paling safe, gue tuh selalu ditanya sama teman-teman gue kayak, mmm, best friend, apa yang kayak gitu-gitu. Gue punya my ring satu lah, kayak my small circle dari Mhm. memang teman-teman gue, tapi gue gak pernah melupakan nyokap. Jadi gue selalu kayak menambahkan gitu loh kayak, "Oke ini ring satu gue gini 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 gini," tapi gue selalu include, tapi gue juga deket banget sama nyokap gue. Jadi gue I feel safest kalau misalkan gue cerita sama nyokap gue, kayak gue bisa apa aja sama dia, kayak gitu. Wow. Tadi lu kayak bener-bener yang gue lihat memang bahagia banget Iya, bersama gue nyokap dan grateful sebagainya. banget sih. Tetapi juga Mhm, ada rasa ketakutan juga nggak sih? ketakutan apa? Maksud gue gini, bukan ketakutan, mungkin kayak, eee, hal apa yang bikin lu ini sih, dalam hidup lu ya, Mhm, maksudnya kita di luar dari karir dulu gitu ya, mhm. hal apa yang bener-bener yang lu itu takut banget hal itu terjadi dalam hidup lu? Gue in general ya, dalam kehidupan ya? Secara, pribadi lu aja. Kalau secara pribadi dan secara in general kehidupan gue pribadi, gue paling takut losing someone. So sorry? Losing someone, gue paling takut Oke. kehilangan orang. Gue nggak tahu ya, Heeh heeh. mungkin karena gue tuh orangnya lumayan I can consider myself cukup susah terbuka sama orang. Mhm. Jadi ketika gue udah let the door open, itu gue kayak, all in banget gitu loh Kak, ngerti nggak sih? Kayak gue percaya banget, gue nyaman banget, kayak gue mungkin kalau dilihat segi negatifnya jadi kayak too attached, Iya tapi iya maksudnya iya. bukan bukan too attached juga sih Kak, ngerti nggak? Maksudnya kayak Iya iya, I know. I'm just happy to have Mmm. this individuals Iya. di hidup gue gitu. Makanya Mhm. gue takut kayak, "Ini ada apa ya?" Gitu. Kayak Mhm. kayak sosok ini gitu loh yang kayak gitu. Itu sih yang gue paling takutkan. Well, emang pernah mengalami, rasa ketakutan itu bener-bener terjadi dalam hidup lu? Ya gue nggak bilang siapa pun Mhm yang pernah mhm mhm. ngalamin kehilangan seseorang yang Mmm, akhirnya lu bilang kan tadi bener-bener yang gue bener-bener takut banget
kehilangan seseorang, apalagi yang deket banget? Mungkin kalau kayak gue secara pribadi amit-amit banget ya Kak, ya Mhm, gue fortunately gue belum pernah yang sampai kayak bagaimana, ya kalau kayak putus cinta gitu-gitu ya, standar lah. everyone goes through that gitu. Iya iya Tapi iya. gue punya beberapa temen yang memang mengalami itu. Mhm mhm, Jadi dan gue tuh orangnya mungkin karena gue suka sharing dan mhm gue suka mendengar orang sharing mhm ke gue, karena gue suka belajar juga gitu. Jadi gue ngelihat memang the pain is real, mhm. yang kayak mungkin mereka kehilangan orang tua atau mereka kehilangan the significant other, mau suami kayak mau pacar. Karena gue juga kebanyakan main sama teman-teman yang di atas gue yang di mana mereka udah settle down, mereka udah punya pasangan hidup, udah menikah, udah apa gitu. Gue juga banyak belajar dari ya itu, kisah-kisah mereka adalah beberapa Kak, yang bikin gue jadi, apa ya, karena gue tuh setiap kali mendengar cerita orang, gue tuh pasti nggak cuman yang kayak masuk kiri kanan gitu loh Kak. Gue tuh Mmm, makanya kenapa dipikirin itu lagi gitu habis itu ya? iya, makanya kenapa gue suka mendengarkan orang sharing gitu, karena gue cerna. Kayak gue tuh Mmm, bener-bener yang kayak, "Oh ternyata gitu ya." Kayak, "Oh berarti misalkan kalau gue kayak gitu, berarti gue gimana ya?" Gitu, yang kayak mmm, gitu. Jadi gue tuh kayak kenapa gue berkarir, gue apa, selain itu passion gue, tapi menurut gue juga seneng menjadi satu individu yang memang gue nih stable sama diri gue sendiri. Jadi gue tuh nggak 100% bergantung sama orang. Kayak misalkan amit-amit ada apa-apa, survival mood gue tuh ada Kak. Menurut gue mereka punya sistem parenting yang cukup balance gitu. Jadi gue nggak pernah, gue sering banget juga ditanya sama teman-teman gue yang kayak, "Oh lu kalau paling bungsu berarti paling disayang," atau yang mhm sebaliknya tadi mhm mungkin yang kayak, mhm. "Oh dibully ya," atau apa gitu. Kalau gue untungnya, orang tua gue tuh emang dari gue kecil, dari kita bertiga kecil tuh udah dibilang, "Papa mama tuh sayang kalian semua tuh sama." Nah itu yang gue appreciate banget, mereka tuh nggak pernah mengkotak-kotakkan kayak, "Pokoknya lo harus jadi apa yang gue mau," jadi gue kayak nggak punya suara gitu, nggak pernah sama sekali. Tapi gue juga bukan berarti sebebas itu juga untuk gimana-gimana gitu, enggak. Jadi kita we meet in the middle. Nah, tapi pada waktu itu balik lagi karena gue nggak tahu sih emang Brenda kecil ini tuh nggak tahu kenapa dari kecil mikirinnya tuh pengen kerja, Kak. Nggak tahu sih, gue dari umur 15 itu gue udah kepikiran